Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video lesson kali ini terkait mata kuliah Jaringan Komputer 3 terkait dari Lab 2.4.11 paket tracer modify single area OSPF V2. Pada praktikum ini OSPF itu sebenarnya sudah berjalan dan seluruh perangkat itu sudah saling terhubung. Nah, tugas kita di sini adalah memodifikasi pengaturan default OSPF, yaitu mengubah hello interval, lalu date interval dan bandwidth pada salah satu interface router. Setelah itu, di sini saya akan mengecek apakah adjacency OSPF itu tetap terbentuk dan apakah seluruh end device masih bisa saling berkomunikasi. Nah, OSPF ini sendiri adalah protokol routing dinamis yang memilih jalur terbaik berdasarkan cost. Nah, dalam praktikum ini perubahan time dipakai untuk melihat pengaruhnya terhadap hubungan tetangga OSPF atau agensi. Sedangkan perubahan bandwidth dipakai untuk memengaruhi perhitungan cost sehingga jalur routing dapat berubah. Tujuan praktikum ini ada dua. Yang pertama, memodifikasi pengaturan default OSPF. Yang kedua, memverifikasi konektivitas setelah perubahan. Langkah pertama, kita akan melakukan pengecekan aja terlebih dahulu dengan ping ke PC ya. Coba dulu ya di command prompt ping 64 100 1.2. Nah, langkah ini tuh untuk memastikan bahwa sebelum konfigurasi diubah, semua perangkat itu masih terhubung dan dengan normal. Lalu kita langsung aja pada router 1 ya. Di sini persentasenya masih 0%, bisa dilihat. Kita enable configure terminal, lalu kita masuk ke interface serial 0/0/0 lalu IP OSPF hello interval 15, enter. Lalu IP ini kita ganti ininya date ini ujungnya 15 kita ganti menjadi 60. Nah, IP OSPF hello interval 15 ini itu mengubah interval pengiriman paket hello menjadi 15 detik. Lalu IP OSPF date interval 60 itu mengubah batas waktu router menunggu hello dari tetangga menjadi 60 detik. Perubahan ini dilakukan untuk memodifikasi nilai default time OSPF. Oke, di sini udah 40%. Lanjut pada router 2. Kita lakukan hal yang sama.
kita enable, kita configure terminal, lalu kita masuk ke interface serial 0/0/0, lanjut IP OSPF hello interval 15, enter, lalu IP OSPF date interval 60 ya, sama tadi penjelasannya juga. Sini udah 80%. Nah, perintah itu dipakai agar time OSPF di router 2 sama dengan router 1 sehingga agensi OSPF itu bisa terbentuk kembali. Di sini menjelaskan bahwa setelah nilainya sama, status OSPF akan kembali full. Lalu kita bisa dari PC1 di command prompt kita coba tracer 64 100 1.2. Oke. Setelah agensi stabil, di sini kita sudah melakukan PC1 ya, membuka command promptnya udah, dan menjalankan perintah tracer ini. Itu tujuannya untuk melihat jalur yang dipilih OSPF menuju web server. Lalu pada router 1 kita akan mengubah bandwidth pada interface. Exit dulu, masuk interface serial 0/0/0, sama aja sebenarnya. Lalu bandwidth 64. Nah, perintah bandwidth 64 itu digunakan untuk mengatur bandwidth interface menjadi 64 KB ya. Modul ini menegaskan bahwa perubahan ini tidak mengubah kecepatan fisik port, tetapi hanya mengubah metrik yang dipakai OSPF untuk menghitung jalur terbaik karena cost pada jalur tersebut menjadi lebih besar. Nah, OSPF ini akan memilih rute lain yang lebih rendah cost-nya. Lalu kita bisa ping ya. Ping 192 168 1.2. Satu titik dua itu PC dia sendiri. Sorry. 2.2. Salah ya. Ini 172. 192 ini PC 3 tadi udah replay ya. Di sini salah. Ini salah ya ininya. Harusnya 172 16 2.2. Di sini presentasinya udah 100%, jadi kita sudah melakukan segala perintah pada lab session 2.4.11. Ini 172 16 2.2. Oke, ini dia ping ke PC 2. PC 3 tadi udah bisa. Nah, dia sudah replay. Oke, sudah selesai ya terkait dari praktikum kita 2.4.11 ini, yang dimana di sini kita lihat dulu
cek resultnya. Assessment. Nah, pada praktikum ini tadi saya sudah memodifikasi OSPF V2 area tunggal dengan dua cara. Pertama, saya mengubah hello interval dan dead interval pada link antar router 1 dan router 2. Dari sini terlihat bahwa agensi OSPF hanya akan tetap aktif jika kedua sisi menggunakan timer yang sama. Kedua, saya mengubah bandwidth pada interface router 1 sehingga nilai cost OSPF itu berubah dan jalur routing ikut berpindah. Setelah itu saya melakukan verifikasi tadi ya, melakukan ping dan untuk memastikan seluruh perangkat itu masih dapat berkomunikasi dengan baik. Saya rasa cukup terkait dari hands-on pada lab session 2.4.11. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.